Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dengan Ibu Stella pada pembelajaran kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia pada tema 1, subtema 1, yaitu tentang menentukan pokok pikiran dari teks lisan dan tulisan. Siap belajar? Yuk simak materinya. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau pokok pikiran. Nah, dalam menentukan pokok pikiran itu memiliki 4 tahapan ya anak-anak. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Biasanya, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Dan yang terakhir, tentukan ide pokoknya. Anak-anakku sekalian, agar dapat menentukan ide pokok dalam sebuah tulisan, marilah kita sama-sama membaca teks berikut ini dengan cermat. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks tadi, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan kalimat utama. Kalimat utama tentu saja biasanya dapat kita temukan pada awal paragraf. Nah, awal paragraf pada teks ini yaitu salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Setelah menentukan kalimat utamanya, maka nantinya kita akan dapat menentukan ide pokoknya. Anak-anakku sekalian, setelah menentukan kalimat utama, maka kita dapat menentukan ide pokok dari paragraf yang telah kita baca, yaitu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami materi pembelajaran tentang cara menentukan ide pokok? Kalau belum, silakan dibaca ulang lagi dan dipahami ya anak-anak. Nah, setelah ini akan ada materi selanjutnya. Sudah siap? Semangat ya! Yuk, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Anak-anak, materi selanjutnya yaitu membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Materi ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya, berhubungan dengan paragraf. Simak baik-baik ya anak-anak. Yuk, semangat! Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan di kalimat utama. Anak-anak, yuk kita baca teks sebelumnya. Kita akan menggunakan teks ini untuk mempelajari mana yang disebut kalimat utama dan mana yang disebut kalimat penjelas. Nah, kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal paragraf. Lalu, bagaimana dengan kalimat penjelas? Kalimat penjelas yaitu kalimat yang terletak di setelah kalimat utama ya, berarti di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah teks baru. Anak-anak, ide pokok dapat dikembangkan menjadi sebuah teks baru. Teks baru ini dapat kalian kembangkan dengan wawasan dan pengetahuan yang sudah kalian miliki. Nah, penasaran kan bagaimana cara mengembangkan ide pokok? Yuk simak di slide selanjutnya. Anak-anak, tentunya kalian penasaran bukan dengan bagaimana sih cara membuat paragraf dari ide pokok? Ada 6 cara yang dapat kita lakukan untuk membuat paragraf dari ide pokok. Yang pertama, bacalah topik dari paragraf yang akan dibuat.
Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Ketiga, membuat kalimat utama dan ide pokok tersebut. Yang keempat, mengembangkan kalimat utama tersebut menjadi kalimat penjelas. Yang kelima, kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Ayo semangat, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara membuat paragraf dari ide pokok. Anak-anak, Ibu ingin kalian lebih memahami bagaimana cara mengembangkan sebuah ide pokok menjadi teks baru. Nah, ayo buatlah paragraf dari teks berikut menjadi sebuah paragraf yang baru. Tetap semangat ya anak-anak membuat tugas ini. Tugas ini dapat kalian kumpulkan di grup belajar kita ya. Semangat! Anak-anak, tetap semangat belajar ya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya bersama Ibu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.